Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini tak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmatnya, kesehatan serta keimanan dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengikutinya adalah jalan keselamatan, mengikutinya adalah jalan kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia, dan terkhusus lagi keselamatan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah pandemi virus corona yang sampai saat ini masih terus menghantui bangsa, negeri, bahkan belahan dunia, pandemi virus corona yang sampai hari ini masih menghantui bangsa dan negeri kita, ini tentunya memunculkan rasa takut, rasa kekhawatiran dari diri pribadi kita masing-masing. Berbicara tentang rasa takut, maka yakinilah dan ketahuilah bahwa salah satu fitrah manusia adalah rasa takut. Memiliki rasa takut, memiliki rasa khawatir. Dan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah gambarkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155, di mana Allah menyampaikan dengan jelas kepada kita sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dan pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Dengan sedikit rasa takut. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan 3 pesan besar kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa kami akan menguji kalian, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kemudian yang kedua, ayat ini seakan menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa fitrah manusia, salah satu fitrah manusia adalah memiliki rasa takut, memiliki rasa khawatir. Kemudian yang ketiga, seakan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa siap-siaplah, bersiap siagalah setiap saat, karena ujian kami setiap saat bisa datang kepada kalian, atau ujian kami setiap saat menghantui kalian semuanya. Para pemirsa hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu yang harus dibina, salah satu yang harus dijaga adalah bagaimana mengontrol rasa takut di tengah-tengah virus pandemi corona yang sampai saat ini masih menghantui kehidupan bangsa, negeri, bahkan dunia.
Karena jangan sampai saat yang sama kita menyadari, saat yang sama kita mengetahui bahwa virus corona adalah ciptaan Allah, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, tapi pada saat yang sama rasa takut kita lebih besar daripada virus corona, daripada sang pencipta virus corona itu sendiri. Jangan sampai rasa kekhawatiran kita lebih besar kepada virus corona daripada rasa kekhawatiran kita saat kita menjauh atau tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak rasa takut hari ini di tengah-tengah masyarakat kita yang nampak sekali bahwa banyak di antara kita masih banyak yang lebih takut kepada virus corona daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita waspadai, jangan sampai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi rasa takut kita kepada virus corona saat anak-anak kita keluar rumah tanpa memakai hijab. Jangan sampai rasa takut kita kepada virus corona lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada meninggalkan generasi kita yang tak paham dan tak tahu baca Al-Quran. Jangan sampai rasa takut kita lebih besar daripada takut kita kepada virus corona daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat setiap hari kita masih memperbanyak harta, memperbanyak kekayaan, menumpukan banyak pundi-pundi kekayaan melalui riba. Jangan sampai ketakutan kita kepada virus corona lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat anak-anak kita tertidur lelap sampai mereka tak melaksanakan sholat atau mereka seenaknya meninggalkan sholat. Atau jangan sampai ketakutan kita kepada virus corona lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat anak-anak gadis kita berboncengan dengan laki-laki yang belum menjadi mahramnya. Ketakutan-ketakutan seperti ini yang harus kita waspadai jamaah sekalian. Sekali lagi, waspada. Jangan sampai ketakutan kita lebih besar kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, di penghujung kesempatan ini, saya berpesan sebagai nasihat untuk saya dan sebagai nasihat untuk kita semua. Mari kita terus mengontrol agar ketakutan kita ini tidak salah. Ketakutan kita ini bisa tepat pada sasarannya di tengah-tengah pandemi virus corona yang sampai hari ini masih terus menghantui bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.